happiness. Swasti Farm has a simple way to create happiness. Sat in social media? Happiness at social media? Happiness at your home? Happiness at your workspace? Every day in your life. Iya, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Gapi dalam Berita. Disiarkan setiap hari Kamis jam 9 malam hanya di Swasti TV. Apa tadi? Skip. Disiarkan jam 9 malam setiap hari Kamis jam 9 malam hanya di Swasti. Disiarkan dari Markas Swasti Yogyakarta, Indonesia. Nah, itu dia. Oke. Makan ketupatnya udah. Lebaran kemarin, kemudian udah silaturahminya. Nah, sekarang saatnya lihat apa sih yang baru-baru dari dunia pergapian, atau kita sebut sebagai Gapi Universe gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas lagi tentang udah banyak banget ya, tentang fakta-fakta ikan gapi. Nah, sekarang kita akan bahas fakta juga, tapi yang menariknya adalah yang memberitakan adalah media yang saya kenal sebagai media yang dulu waktu kecil saya baca, dari Bobo. Silakan. Dua, tiga. Let's go. Pak, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Iya. Apa sih? Iya, jadi ini pekan pertama di bulan Syawal ya. Pekan pertama di bulan Syawal ya. Iya. Oke. Baik. Nah, Bung Tapi kita akan membacakan berita dari media yang unik banget nih. Pernah baca waktu kecil baca Bobo gak sih di sini tuh? Di sini. Oh. Saya bacanya BODO. Apa itu? Yang BODO. 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 Enggak, Bobo serius gue. Iya, itu ada si Nirmala. Terus ada si siapa? Gajah sama kucing itu siapa namanya? Lupa lagi. Gue ingetin Nirmala. Ya mungkin dari kecil yang gue inget perempuan doang kayak ya. Iya. Itu sih sebenarnya itu kan Bobo waktu kecil ya. Iya. Kan Bobo waktu kecil kan kelinci gitu. Kalau gede jadi playboy. Benar juga. Oke, yuk kita baca dari bobogrid.id 6 fakta unik ikan gapi ikan hias yang bisa bantu berantas malaria. Oke, yuk kita turun ke bawah. Bobo.id, teman-teman tentu sudah tidak asing dengan ikan gapi kan? Ikan gapi merupakan jenis ikan hias yang berukuran kecil dan memiliki warna indah dengan bentuk sirip beragam. Bahkan dengan keberagaman warna dan tubuh sirip hingga ekor, jenis ikan ini dibedakan menjadi lebih dari 300 jenis loh. Oke, kita akan bahas nanti ya. Bila dilihat dari warna tubuh, jenis ikan gapi albino gapi menjadi jenis yang dianggap paling unik. Sedangkan bila dilihat dari ekor, ada kobra gapi yang memiliki pola bintik dan garis unik pada ekornya hingga banyak disukai. Selain itu, corak badan dan ekor, ada beberapa fakta lain tentang ikan gapi yang mungkin tidak banyak teman-teman ketahui. 6 fakta unik ikan gapi bisa berkembang biak meski sudah mati. Fakta menarik pertama dari betul gak? Ini kan kenapa? Ada apa? Berkembang biak meski sudah mati. Iya, entar dulu. Fakta menarik pertama dari ikan gapi adalah kemampuan berkembang biak. Ikan gapi ternyata bisa berkembang biak walau pasangannya sudah mati. Pasangan. Jadi seorang ilmuwan dari University of Carolina mendapatkan fakta bahwa sperma dari ikan gapi jantan bisa bertahan pada ikan betina selama 10 bulan. Meski ikan jantan sudah mati, ikan betina tetap bisa memiliki telur. Gimana? Betina yang memiliki telur, maksudnya spermanya masih di dalam kantong telurnya gitu loh. Betul. Itu kan masuk berkembang biak setelah mati ya nggak bisa setelah mati berkembang biak.
Maksudnya ketika spermanya sudah masih ada di tubuhnya betina, meskipun Jantannya jantan mati, berarti dia janda. Dia janda. Berarti... Kenapa kita ngomongin janda ya? Maksudnya, tar dulu biar fokus. Jadi meskipun jantannya sudah mati, berarti kan suaminya mati. Suaminya mati. Kan janda. Iya betul. Oke. Tetap maksudnya spermanya masih bisa bertahan 10 bulan kalau di berita ini, betul nggak? Jadi gini, kalau maksudnya itu gini. Ya. Ketika gapi ini dikawin, sekali kawin aja, jangan ngomongin nanti bahaya nanti katakan. Ketika gapi itu dikawinin satu kali aja, masuk spermanya ke dalam perutnya si betina di kantong telurnya itu, maka spermanya itu bisa bertahan sampai 10 bulan, gitu maksudnya. Betul. Tapi selama ini pengalaman kita itu cuma 3 kali melahirkan. Jadi beranak gitu, nggak usah dikawin lagi, dia spermanya masih bisa membuahi yang ada telur generasi berikutnya. Beranak lagi yang kedua, nah kemudian dia masih ketiga kali gitu. Oh, kalau cyclingnya dia berarti berapa bulan tuh? Sekitar kalau 3 kali itu 1 bulan ya 3 bulan, cuma sebulan kan itu satu kan. Oke. Ya makanya ada lagunya, ibu jasamu kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, kan 3 kali. Oke, 2 pembasmi malaria. Kadang suka random dia nih. Oke. Ikan gapi juga terkenal sebagai hewan pembasmi malaria, merupakan penyakit berbahaya. Malaria merupakan jenis penyakit yang disebarkan oleh nyamuk Anopheles. Ikan ini akan memakan jentik-jentik yang nantinya bisa berkembang menjadi nyamuk pembawa penyakit. Karena itu ikan gapi banyak dengan sengaja dibebaskan di perairan Asia untuk mengurangi penyebaran malaria. Bahkan ada ikan gapi anti malaria bernama Guppy Movement. Keren namanya loh. Yang banyak ditemukan di kota di selatan India. Oke, ini udah kita bahas di episode yang lalu ya, tentang. Tapi Guppy Movement ini belum kan? Belum. Soalnya memang dari perindapan memang hebat-hebat. Apa? Hah? Apa maksudnya dari perindapan toh? Perindapan apa? Ya itu kan kota di India namanya Perindapan. Penyebutan kata India di Indonesia itu Perindapan. Gitu, Pak. Selamat datang di makanan Perindapan. Gue baru dengar loh. Ini apa sih? Coba. Perindapan itu apa sih? Ya penyebutan negara. Kalau Indonesia kan negara 62 gitu kan. Nah kalau India itu Perindapan. Oh, maksudnya begitu. Wah Bapak kayaknya memang benar-benar tua ya Pak ya. Jangan, itu maksudnya yang ngomong itu pertama kali itu siapa sih? Ya karena ada film Krishna, itu film dari India, judulnya Krishna. Nah itu selalu menyebut kota Perindapan, yang diselamatkan itu selalu kota Perindapan. Oh, film apa dulu ada sinetron series gitu. Bukan, ya? Bukan film kartun Krishna. Oh, okay. Makanya Bapak sudah terlalu tua kayaknya tidak mengikuti film kartunnya Krishna itu. Itu kan film kartun Krishna, itu film kartun yang lama banget kan? Enggak, ya enggak lama banget lah, enggak di zaman Bapak mungkin ya. Berarti target audiensnya bukan gue itu. Gue nonton seriesnya beda soalnya. Saya nontonnya Detektif Conan sama Sailor Moon. Iya. Oke, tapi yang menarik ini yang namanya Guppy Movement itu pernah dengar gak Bung Topik? Belum pernah. Baru dengar ini sih. Oh, okay. Tapi itu apa gapi yang anti malaria maksudnya gini sih? Iya, bahkan ada ikan gapi anti malaria, Guppy Movement, yang banyak ditemukan di kota di selatan India. Ya memang spesifik mungkin berarti ya. Jadi tugasnya gitu kali, di brief kali ya sama yang punya gitu ya. Bro, tugas lu tuh makanin nyamuk aja ya gitu kali ya. Yang nyamuk yang Anopheles tadi ya. Anopheles tadi. Jadi nyamuknya yang Anopheles itu kan
nyamuk itu kan belang-belang, yeah. ya kan. Yeah. Di belakang punggungnya itu ada yang nompeles, ada aidap-aidapi kayak gitu. Iya. Yeah. Terus main sepak bola tuh. Kayak gue mesti nyamain apa namanya selera jok kita sih kayaknya sih ya. Kayaknya ada beda nih selera jok ini. Oke, terus namanya berasal dari ahli geologi, ini juga kita bahas di pekan yang lalu ya. Tapi kita baca aja, nama ikan gapi memang terdengar lucu. Tapi tahukah asal dari nama tersebut? Tahu dong. Nah, kalau belum tahu lihat di sini. Ya, video di sini nih kemarin nih. Minggu lalu kita udah bahas ada di sini. Gapi merupakan nama yang diambil dari nama seorang ahli geologi dan peneliti yaitu Robert John Lechmer Gapi. Nah, tahunnya juga ada di video yang tadi udah diklik. Meski begitu, sebenarnya penemu ikan ini bukanlah ahli geologi tersebut. Nah, kita udah kemarin juga udah kita tahu ya. Ikan ini sudah ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 dan ada transfer mungkin beda-beda kali ya. Dan ada juga yang menemukan ikan gapi di Berin yaitu W.C.H. Peters. Nah, ini juga ada di pekan yang lalu kita bahas. Oke, next terusnya. Bisa hidup di lingkungan ekstrim. Hal menarik lain dari ikan gapi ada kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ikan gapi dengan tubuh kecilnya justru bisa bertahan hidup di lingkungan ekstrim loh. Hal ini bisa terjadi karena ikan gapi memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Jadi ikan gapi bisa bertahan hidup di lingkungan dengan kadar oksigen rendah dan kadar garam yang tinggi. Bahkan ikan gapi ini bisa bertahan di selokan yang kotor dan mengandung banyak limbah. Nah, mungkin ini perlu kita luruskan juga ya Bung Taufik ya. Jadi dengan banyak tulisan seperti ini, kalau kita lihat aja nih, berarti di saat 2 minggu kita tuh membaca tulisan yang sama bahwa ikan gapi bisa bertahan di tidak hanya suhu ekstrim, tapi di lingkungan yang ekstrim. Ternyata secara kenyataannya ada tidak seperti ini kan? Iya, itu untuk angler. Jadi wajar aja kalau misalkan ada yang bilang bahwa miara ikan gapi itu cepat mati. Iya. Kenapa? Karena referensinya adalah dikasih suhu ekstrim, dikasih kondisi-kondisi ekosistem yang tidak semestinya menyebabkan jadi ikan gapi cepat mati. Padahal tidak seperti itu gitu. Betul toh? Iya. Oke. Iya. Jadi memang apa ya? Memang kebanyakan ini tulisan-tulisan itu mengacunya masih menyamakan antara gapi sama angler. Jadi mungkin kita perlu nih bikin berita yang apa sih bedanya gapi sama angler. Nah, itu. Nah, FYI boleh tuh, Pik. Ya, kenapa? Karena banyak banget berita-berita kayak kita, bukan banyak. Ini udah kita 2 kali baca hal yang serupa ya. Bahwa persepsinya adalah ikan gapi itu bisa hidup di ekosistem yang ekstrim. Pada kenyataannya mungkin dimasukkan adalah angler. Bukan gapi. Oke, gapi yang fancy ya. Ya. Terus 5 jenis ikan gapi yang melahirkan. Kita juga udah bahas banyak banget ya. Ikan adalah jenis hewan yang terkenal berkembang biak dengan cara bertelur, tapi berbeda dengan ikan gapi. Ikan gapi merupakan jenis ikan yang tidak bertelur tapi berkembang biak dengan cara melahirkan loh. Bahkan bila diamati dari dekat, teman-teman bisa melihat mata bayi ikan dari kulit, kita ngomong bayi lagi ya, dari kulit induk ikan gapi yang transparan. Ini terlepas dari nama bayinya, tapi ini merupakan hal yang menarik dan menjadi candu sebenarnya untuk penghobi ikan gapi ketika melihat anak-anak burayak ikan gapi yang belum keluar dari perut indukannya itu ada di dalam perut itu. Itu jadi candu banget kan, bisa ngelihat kondisi seperti itu dan kemudian ngelihat proses dia keluar satu persatu gitu ya. Ya. Oke. Kalau transparan itu kalau mau lihat yang benar-benar transparan, itu silahkan kamu pelihara ikan gapi jenis glass belly yang perutnya transparan. Itu benar-benar kelihatan anaknya. Bahkan kamu bisa melihat tanpa membedah posisi kantong telur itu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, silahkan Anda pelihara dulu, baru Anda bisa tahu posisi kantong telur itu di bagian perut kanan atau kiri ya. Yuk. Nah, Oke. Ini kuis. Ini jadi kuis. Nah, yang sudah tahu komen di kolom komentar. Oke, nomor 6 disebut ikan rakus. Ikan gapi dengan tubuhnya yang kecil juga memiliki julukan sebagai ikan yang rakus. Sifat rakus ini lebih banyak dimiliki oleh jenis ikan gapi betina.
Selain ikan gapi mungkin yang rakus ada koruptor ya. Ya oke, nggak apa-apa lah. Marah biarin dah koruptor itu. Bahkan ikan gapi betina bisa makan 225 jentik nyamuk hanya dalam waktu 1 jam saja. Nah, itu beberapa fakta unik tentang ikan gapi dari hewan yang melahirkan hingga bisa berantas malaria. Nah, ikan rakus, disebut ikan rakus itu gimana Bung Topik ya? Menurut saya sih, hampir semuanya ikan itu ya makan terus karena memang dia itu memiliki pencernaan yang cukup sederhana, beda sama manusia atau mungkin sama hewan-hewan seperti sapi, gajah, kerbau itu beda, dia lebih kompleks. Nah, gapi ini memiliki gapi dan hampir semua jenis ikan ya, itu memiliki pencernaan yang cukup sederhana. Jadi dia itu kebutuhan makanan itu bisa dibilang lebih banyak daripada hewan-hewan yang ukurannya lebih besar. Gitu. Jadi dia akan sering makan terus, makanya karena sering makan itu disebut rakus. Tapi sebenarnya tidak hanya di ikan gapi aja. Tapi hampir semua hewan seperti itu kan? Iya, hampir jenis ikan itu biasanya memang rakus, memang makan terus gitu loh. Walaupun kan ikan makannya ada yang herbivora, ada yang karnivora. Nah kebetulan gapi ini termasuk omnivora yang dia bisa makan jentik nyamuk dan bisa juga makan alga-algaan gitu. Tapi kalau gapi makan 225 jentik, kita belum pernah ngitungin. Kita belum pernah ngitung tuh, tapi sebenarnya tinggal ukuran jentiknya seberapa gitu loh. Kalau makan Artemia bisa lebih dari itu mungkin. Dalam 1 jam. Dalam satu, ya bahkan dalam. Ya, tapi siapa yang mau ngitungin Artemia? Iya sih. Kecil-kecil begitu. Apalagi dijual pasangan itu gimana nanti? Artemia yang jantan, yang betina itu repot kita kalau melihat Artemia jantan betina. Iya. Oke. Kepikiran siapa ngitungin pertama kali itu 225 jentik nyamuk itu. Iya. Hidupnya mungkin slow sekali itu. Slow sekali itu. Oke, baik, itu dia Gapi dan Berita minggu ini, ya. Ya. Diterbitkan oleh Bobo, tulisan tentang 6 fakta tentang ikan gapi. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Garing banget sih. Iya, makanya.